warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Namaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap admin ya komunitas Hijrah Sahabat Sesurga atau yang disingkat dengan KHSS. Mudah-mudahan senantiasa diberikan semangat ya, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula segenap teman-teman dimanapun berada, terutama moderator yang baru ya, alhamdulillah, mudah-mudahan. Pertama, hendaknya kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana Nabi kita Muhammad itu yang pernah saya ulang-ulangi ya, Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang selalu bersyukur kepada Allah, baik ketika senang ataupun ketika susah. Salawat dan salam hendaknya selalu kita ucapkan karena kecintaan kepada Nabi Muhammad yang menjadi tauladan dalam kehidupan. Mudah-mudahan berkah salawat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Teman-teman yang dirahmati Allah, melanjutkan pada pembahasan kita, yaitu tentang kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nah, ini kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sebentar. Nah, kita baca hadis yang ke 30. Kita lanjutkan hadis yang ke-30. Tekan nih. Waqala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-hadits tsalasun, hadis yang ke-30. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashib radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang ke-30 ini yang akan kita kaji, yaitu hadis dari Abi Tha'labah. Ya, Abi Tha'labah ini beliau salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal ya, yang hadir pada Bai'atul Ridwan. Ya, Bai'atul Ridwan ini merupakan bai'ah yang sangat terkenal di dalam sejarah Islam, yang mana dihadiri oleh 1.400 sahabat Nabi. Ada yang mengatakan 1.500, tapi yang muktamadnya 1.400 sahabat Nabi berbaiat kepada Nabi tahta syajarah, di bawah pohon. Yang mana ceritanya ini bermula dari Nabi Muhammad bermimpi beliau beserta sahabatnya melakukan umroh ya, di tahun itu. Maka Nabi Muhammad keluar bersama 1.400 sahabat, bukan niatnya berperang, bukan, tapi beliau ingin mengunjungi Ka'bah ya, ingin melakukan ibadah.
Ya. Tetapi di tengah perjalanan Nabi Muhammad ini ditahan oleh kaum muslimin beserta sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya Nabi memberikan utusan, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, untuk menjadi utusan Nabi menghadap kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Dapat berita ada isu yang tersebar bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan ini dibunuh, ya. Tapi ini hanya isu, berita. Akhirnya Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat yang lain itu berunding, lalu kemudian mereka semuanya berbaiat. Kalau benar berita itu, maka mereka akan melakukan peperangan. Dan senjata yang dibawa itu hanya senjata untuk musafir. Jadi bukan memang persiapan perang, bukan datangnya untuk berperang, tidak, tapi hanya membawa senjata untuk musafir saja. Ya, untuk perjalanan begitu, untuk jaga-jaga, tapi bukan berperang. Teman-teman rahimakumullah, singkat cerita, jadi sahabat Abi Tha'labah yang meriwayatkan hadis ini, beliau termasuk daripada yang ikut bai'atul ridwan. Dan ini dinamakan bai'atul ridwan kenapa? Wasumiyat bai'atul ridwan, ya, dinamakan bai'atul ridwan karena ada ayat yang turun, tepatnya surah Al-Fatah ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahtas syajarah. Nah, ini dalil bahwasanya laqad radiyallahu, maka dinamakan bai'atul ridwan karena bai'atnya ini Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka sebab bai'atnya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti bai'at itu janji setia. Jadi 1400 sahabat ini melakukan janji setia kepada Nabi. Di antaranya Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashib. Dan beliau meriwayatkan hadis, ada yang mengatakan beliau meriwayatkan sebanyak 40 hadis, ya. Teman-teman rahimakumullah, kita lanjutkan. Dalam hadis ini, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, ya, kewajiban kepada kalian, maka janganlah kalian remehkan. Fala tudayyi'uha, janganlah kalian abaikan, janganlah kalian remehkan. Kata ulama dalam syarahnya, la tatrakuha, jangan tinggalkan. Wala tatahawanu fi adaiha, jangan kalian remehkan, jangan kalian abaikan untuk melaksanakannya, begitu, ya. Jadi tidak boleh, tapi kita harus balqumu biha kama furidat alaikum, ya. Tapi lakukanlah sebagaimana hal itu diwajibkan kepada kalian. Wala tuakhiruha an awqatiha. Kata ulama, penjelasannya juga adalah, dan maksudnya jangan diakhirkan dari waktunya. Seperti Allah mewajibkan kita untuk sholat, ya, maka jangan diakhirkan waktu sholatnya, usahakan di awal waktu. Kalaupun tidak bisa, ya di pertengahan waktu, jangan sampai di akhir waktu. Ini maksud daripada hadis fala tudayyi'uha, jangan remehkan, jangan abaikan, jangan tinggalkan. Wa hadda hududan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan. Hadda ini artinya juga adalah ay bayyana wa ayyana, ya, dan Allah telah menjelaskan, ya, dan menentukan hududan, sanksi-sanksi. Fala ta'taduha, maka janganlah, ta'taduha itu artinya janganlah kalian tinggalkan atau kalian kurangi atau tambahkan, jangan. Jadi sanksi yang sudah Allah tetapkan itu dalam syariat jangan kita kurangi, jangan kita tambah. Itu kata Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanksi di sini teman-teman ya disebutkan dalam sebuah riwayat haddun ya yuqamu fil ardi khairun min matarin arba'ina sabahan. Satu sanksi ya yang kita yang kita lakukan atau yang kita tegakkan ya, di muka bumi ini lebih baik daripada hujan 40 hari. Bayangkan, hujan 40 hari, hujan itu kan membawa berkah ya. Itu lebih baik satu sanksi yang kita tegakkan, yang kita laksanakan, sanksi itu di muka bumi ini itu lebih baik daripada 40 hujan ya, 40 hari hujan gitu. Dan ulama juga menyebutkan wa alam annal hudud mutanawwi'ah, dan ketahuilah kata ulama, al hudud itu sanksi-sanksi itu ada berbagai macam, berbagai jenis. Ya, di antaranya apa, teman-teman? Di antaranya itu adalah minha haddu zina. Ya. Ada namanya sanksi zina. Apa sanksi zina itu? Yaitu adalah rojam. Rojam, dirojam ingkan al-fa'il muhsanan. Kalau seumpama pelaku zina itu adalah yang sudah menikah. Jadi kalau ada orang sudah menikah, maka dia dirojam. Dirojam itu apa? Ya, dikubur separuh badan, kemudian dilempar menggunakan batu. Batunya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dilempar sampai mati, ya. Bukan puluhan kali, bukan ratusan kali, sampai mati. Artinya apa? Artinya dia akan merasakan kesakitan perlahan-lahan. Semakin sakit, akhirnya meninggal. Nah, itu supaya dia merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Ya. Kemudian kalau orang yang udah menikah, ya diapain? Kalau orang yang udah menikah, ya kalau orang yang belum menikah, salah. Kalau orang yang belum menikah itu dicambuk. Mi'ah itu 100, dicambuk 100 kali. Ya. Bukan hanya itu, wa taghrib ila masafatil qasar aman in kana ghairu muhsan. Dan diasingkan ke suatu tempat yang jauh, ya jauhnya itu mencapai batas bolehnya dikosor sholat. Artinya jauhnya itu sampai 82 km perjalanan. Jauh sekali berarti. Ya kita bayangkan itu seperti melakukan perjalanan 3 jam menggunakan motor. Berarti jauh ya, jauh. Kalau misalnya seperti saya orang Pontianak, ya mungkin dari Pontianak itu sampai mendekati perbatasan ujung Pontianak itu seperti Singkawang, Tikong, ya, dekat Malaysia. Nah itu artinya jauh sekali. Diasingkannya di tempat yang jauh. Ya. Kalau yang berzina itu belum menikah, ya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin. Wa minha haddus sariqah. Ada juga namanya sanksi untuk orang yang mencuri. Nah, ini boleh teman-teman catat nih. Ini tapi jangan kita sebarluaskan, ya. Cukup kita tahu saja. Karena mustahil sekali dilakukan di Indonesia, mustahil. Sanksi mencuri dalam Islam itu yang sangat ketat sekali. Yang pertama, qat'ul yad al-yumna fi awwali marrah. Kalau orang itu mencuri pertama kali, sanksinya apa? Dipotong tangan kanannya. Bukan seluruh tangan, enggak. Kata ulama, wa qat'ul yad yakunu minal ku', dari pergelangan tangan ini. Dari pergelangan tangan itu dipotong sebelah kanan. Kemudian warijlul yusra fil marrati tsaniyah. Kaki kiri pada kasus kedua. Ya, mencuri pertama kali potong tangan kanan. Mencuri kedua kali potong kaki kiri. Kalau kaki ini apa? Apakah semua kaki? Tidak. Warijlu minal ka'b. Ya.
Kalau kaki itu dari pergelangan kaki atau mata kaki gitu. Nah teman-teman, jadi kalau mencuri pertama kali dipotong tangan kanan, kalau kedua kali kaki kiri. Wal yadul yusra bil marrati tsalitsah, dan tangan kiri pada yang ketiga kalinya. Jadi kalau masih nyuri juga, yang ketiga kalinya potong tangan kiri pergelangannya. Wa rijlul yumna fil marrati rabi'ah, dan motong kaki kanan pada percobaan yang keempat. Jadi yang keempat kalinya itu dia mencuri, maka dipotong kaki kanannya ya. Nah, jadi ini sanksi buat pencuri. Tapi kalau di Indonesia, wah ya, orang mencuri ya begitu, ditahan saja, dikasih makan ya. Ada juga yang lebih parah lagi, koruptor itu ya, tikus berdasi, mencurinya bukan sedikit tapi banyak sekali itu. Jadi gimana? Itu berkali-kali motong, mungkin seluruh tangan, seluruh kakinya udah habis dipotong. Kalau kita mengikuti hukum Islam ya, tangan tangan kiri dulu kan, tangan kanan, kemudian kaki kiri, kemudian tangan kiri, kemudian kaki kanan ya. Ini kemudian kiri, kaki kiri ya, kemudian tangan kiri, kemudian kaki kanan, begitu hitungannya. Jadi kalau lebih dari 4 kali ya nggak tahu dah, itu berarti orangnya sudah kecanduan mencuri itu ya. Karena sekarang, apalagi sekarang ini zaman narkoba ya, apapun dicuri ya. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dijaga Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Wa minha, ada juga haddu syurbil khamar, sanksi bagi peminum minuman keras ya. Apa sanksinya teman-teman? Wa huwa arba'una jaldah, dicambuk 40 kali. Kita bisa bayangkan kalau seumpama ada anak-anak muda ya, dia minum khamar, ketahuan. Dalam hukum Islam itu sebenarnya dicambuk berapa kali? 40 kali ya. Supaya apa? Supaya jerak. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau hukum Islam ini diterapkan ya. Mungkin jarang sekali ada yang mau khamar ya. Sekali percobaan, 2 kalinya 80, 3 kalinya nambah lagi 40. Maka kata ulama ya, hudud di sini jangan dikurangi, jangan ditambahi ya, sesuaikan dengan hukum syariat Islam. Tapi kan di Indonesia susah, karena kita ini bukan negara Islam, tapi penganut mayoritasnya Islam ya. Makanya ada perkataan ya, bahwasanya semuanya ada hikmahnya. Kenapa kita hidup di Indonesia ya, kenapa kita tidak menerapkan hukum Islam secara totalitas? Itu untuk menunjukkan bahwasanya ya, sekarang kita ini berada di akhir zaman. Kata Nabi Muhammad, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang asing. Jadi orang yang ikut kajian seperti ini itu kayak orang asing. Coba kalau kajian yang umum, spektakuler ya, pasti ramai yang datang. Apalagi kalau pematerinya tampan ya, opa-opa Korea misalnya, pasti ramai yang ikut itu. Kajian yang seperti itu lebih ramai. Kenapa? Ya karena ada Nabi. Ya, dunia ini semakin hari semakin jauh daripada kebenaran. Kita lanjutkan. Ada juga yang namanya haddul qadhaf bizina. Nah, ini teman-teman mesti perhatikan ya, apalagi yang perempuan. Ada sanksi bagi orang yang suka memvonis orang lain penzina. Artinya menuduh zina begitu. Ente pelacur, nuduh zina itu. Hati-hati. Kita bilang orang pelacur, nuduh zina. Kita bilang orang itu ya, orang yang PSK dan lain sebagainya, itu
sudah dianggap nuduh zina. Kenapa? Ya, karena kan PSK itu kan orang yang menjual harga dirinya untuk mendapatkan uang. Apa yang dijual? Harga dirinya, kemaluannya. Nah, ini ya. Padahal kita tidak melihat langsung dan tidak ada saksi. Ya, tidak ada 4 saksi yang melihat langsung 2 alat vital itu bertemu. Maka orang yang seperti ini dinamakan penuduh zina. Apa sanksinya? Wahuwa samanuna jaldah. Dicambuk 80 kali. Bayangkan tuh. Bayangkan kalau seumpama diterapkan sanksi ini, mungkin tidak ada orang yang menghina orang lain. Tidak ada orang yang suka mengatai orang lain. Perempuan kok keluar malam, dasar PSK. Padahal kita tidak tahu apa yang dia lakukan kan. Kita tidak tahu, kita hanya tahunya dia keluar malam saja. Ya, dijemput om-om misalnya, nggak tahu. Ya, tapi kita langsung memvonis dasar PSK. Ya, ini ya rusaknya hati kita. Ya, kita harus husnuzon, ya mungkin itu paman kandungnya kah, tapi apakah itu mungkin itu suami sirinya kah, atau apa kan nggak tahu. Allahu a'lam. Ya tinggal kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau salah yang kita duga, ya mudah-mudahan dia dapat hidayah. Kalau benar, ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Kan begitu. Itulah enaknya jadi orang mukmin. Ya, melihat sesuatu dengan pandangan kebaikan. Kemudian lanjutkan hadisnya. Wa harrama asya fala tantahikuha, dan Allah mengharamkan sesuatu, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu. Artinya itu kita dilarang untuk mendekatinya, ya, melakukannya. Seperti apa? Seperti makan makanan harta anak yatim, mengkonsumsi riba, kemudian kita meminum minuman khamar dan lain sebagainya. Nah, itu hendaknya tidak kita wala tantahikuha ai la tartakibuha wala taqrabu minha. Jangan lakukan dan jangan dekati. Jadi lakukan dan jangan dekati. Dekati saja tidak boleh, apalagi dilakukan. Seperti zaman sekarang pacaran. Zina tidak boleh. Ya, mendekati zina saja tidak boleh, apalagi berzina, kan begitu. Apa ya diantaranya? Ya seperti pacaran, na'udzubillah min dzalik, ya. Pacaran itu kan kadang-kadang kalimah haqqin urida biha batil. Ngomongnya bagus padahal salah. Ya, seperti dia mengatakan, yuk kita ta'arufan, pacaran Islami katanya. Ta'arufan pacaran Islami, padahal ya usianya masih belum cukup, tidak memiliki kemampuan atau biaya untuk menikahi perempuan itu, tapi dia sudah menjanjikan kepada perempuan itu akan menikahinya, padahal itu semuanya hanya omongan saja, omdo, ya, omongan doa palsu, janji palsu namanya. Nah, jangan ya teman-teman, sesekali jangan sampai kita tertipu dan mau diakal-akali oleh syaitan yang berbentuk manusia seperti itu, ya. Makanya kita selalu membaca surah Qul a'udzu birabbin nas, ya, min syarril waswas, ya. Maka jangan kita coba-coba, kecuali kalau seumpama laki-laki itu dengan niat yang baik, niat yang kuat, datang ke rumah lalu ngomong kepada orang tua, dia sudah memiliki kemampuan dan akhlaknya baik, kemudian ya riwayat hidup selama orang tersebut meyakinkan kita untuk menjalani hubungan yang lebih jauh begitu, seperti pernikahan dan lain sebagainya. Lalu kita lanjutkan. Maka disebutkan di sini wasakata an asya, dan
Allah dan disebutkan dan tidak ada hukumnya, artinya ya, tidak ada hukumnya yang dijelaskan Nabi, begitu maksudnya. Wasakat anasya, dan diam terhadap sesuatu, artinya di sini ya, tidak turun hukum sesuatu tersebut kepada Nabi Muhammad rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kalian. Jadi yang belum turun perintahnya dari Allah itu sebagai rahmat bagi kita. Ya, ghairu nisyan, itu bukan lupa Nabi tidak lupa, tapi Nabi sengaja mendiamkan. Ya, seperti sholat tarawih itu, Nabi sengaja mendiamkan. Ya, kalau Nabi Muhammad memerintahkan sahabat untuk tarawih, bisa jadi wajib nanti. Makanya Nabi Muhammad mendiamkan. Nabi hanya mencontohkan beberapa kali. Kemudian di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berinisiatif mengumpulkan sahabat sehingga sholat tarawihnya berjamaah. Ya, kata beliau, ni'matul bid'ah hadhihi. Ini sebaik-baik perkara baru ya yang aku lakukan, kata beliau. Sebaik-baik bid'ah itu yang seperti ini. Artinya ada bid'ah hasanah. Jadi sesuatu yang tidak Nabi sampaikan, tidak Nabi jelaskan, ya jangan kita anggap itu Nabi tidak hebat, tidak. Tapi itu sebagai rahmat bagi kita, supaya tidak memberatkan kita. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inna kulli shalah. Ada juga dalam hadis yang lain, kalau aku tidak takut memberatkan umatku, niscaya mereka akan aku perintahkan untuk memakai siwak ya setiap kali sholat. Masalahnya setan itu paling senang melalaikan umat Nabi memakai siwak. Ini sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Coba kalau Nabi perintahkan sahabat, jadi wajib, akhirnya turun perintah wajib nanti. Tapi Nabi takut memberatkan umatnya. Jadi sebagai rahmat bagi kita. Bukan artinya Nabi tidak mau menyampaikan, bukan. Fala tabhatsu anha, maka jangan dicari-cari hukumnya, jangan. Ya. Itu di zaman dulu ya, di zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini ya itu semua sudah jelas, sudah Nabi jelaskan. Ini kalau zaman dulu, seumpama sahabat itu sering bertanya, dikit-dikit nanya, akhirnya makin banyak hukum-hukum yang ada. Tapi porsi pertanyaan sahabat itu sesuai dengan yang diwahyukan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur jazakallah khairan katsiran ala ilmika kepada Ustaz karena penyampaian materi yang sangat bermanfaat. Sebelum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, Anda izin bertanya tentang materi tadi, bagaimana jika seseorang berbuat zina namun tidak terbukti di pengadilan atau tidak ada hal orang yang tahu? Kepada Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Nah, terima kasih atas pertanyaannya yang bagus sekali. Ya, bagaimana jika seseorang berbuat zina namun tidak terbukti di pengadilan? Ya, ternyata tidak ada buktinya, begitu kan? Atau tidak ada orang yang tahu, artinya tidak ada saksinya. Nah, ini yang menuduh ini dinamakan ya orang yang hadzur, yang dinamakan qadzaf, dinamakan orang yang menuduh zina.
Nah, karena tidak ada buktinya, main tuduh-tuduh saja. Ya. Dan kalau seumpama dia ngotot masih, ya ada juga yang mengatakan kalau ada saksinya, ya kalau seumpama buktinya ada, saksinya ada, tapi pelaku zina ini masih ngotot dia tidak melakukan zina, kan mungkin ada orang yang menyimpan bukti tapi buktinya tidak kuat, ya seperti ada kamera CCTV misalnya kan, tapi itu tidak dianggap tuh tidak kuat buktinya, itu lemah buktinya, walaupun di dalam CCTV tersebut ada video hubungan antara dua orang yang berbeda jenis tersebut, ya maka itu belum cukup kuat ya, kalau dalam hukum Islam. Tapi kalau hukum pengadilan ya beda lagi, kadang-kadang begitu. Nah, akhirnya gimana? Kalau dia ngotot ya dia harus sumpah, berani bersumpah begitu. Ya, berani membuat pernyataan, artinya dia harus berani mempertanggungjawabkan apa yang dia sumpahkan begitu. Tapi kalau tidak ada bukti, ya berarti dia aman, selamat. Dan bagi yang menuduh, dia harus dicambuk berapa kali? 80 cambukan, ya. Nah, ini beratnya kalau orang menuduh zina, makanya man sakata najah atau man somata najah. Orang yang diam ya selamat. Akhir zaman ini kata guru kami Al Habib Segaf bin Hasan Baharun, kalau kita di mana, di WA, di grup WA atau buat status, ya boleh kita buat status atau komen yang sekiranya tidak akan ada perdebatan setelahnya. Seperti kita komen yang baik-baik, ya tidak memunculkan sesuatu yang membuat orang lain menjadi risih sehingga ada komentar yang lain. Makanya dalam manhaj kami itu berdakwah tidak menyebutkan nama orang, karena khawatir hal tersebut bisa menjadi ya, seperti tadi menuduh orang itu melakukan perbuatan yang tidak dia lakukan, itu namanya fitnah. Kalaupun ada pada dia namanya ghibah. Nah, ini pentingnya. Wallahu a'lam. Apakah sudah terjawabkan Kak Farida? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan ya. Bagaimana jika ada orang yang berzina hingga hamil, lalu kedua pihak ya, kedua belah pihak orang tua meminta untuk menikahkan anaknya. Artinya damailah dua-duanya daripada malu kan. Jadi mereka sembunyi-sembunyi mungkin ya damai. Tapi mungkin isu-isu di luar sudah kedengaran, ini mereka nikah muda kan gitu, hamil. Bahkan kan yang kasus kemarin itu pernah saya lihat di video, anak SMA tengah ujian tiba-tiba melahirkan di kelas. Nah, itu parah sekali itu. Tapi wallahu alam ya, kita tidak tahu. Ya mungkin ya tidak tahu lah gimana ceritanya. Ya tapi yang jelas memang keluar bayinya dalam video itu. Ya. Kita tidak tahu. Mudah-mudahan lah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pernikahannya itu sah? Jadi yang ditanyakan pernikahannya. Ya. Pernikahannya ya sah, ya kan, asalkan mencukupi syarat. Ada suami, ada istri, ada akad nikahnya, ada walinya, ada saksinya, yaitu orang saksi laki-laki ya, yang bukan fasik. Ya. Lalu kemudian kalau dalam akad itu menyebutkan maharnya harus jelas maharnya.
kalaupun tidak jelas maharnya maka menjadi mahar misil misalnya. Mahar misil itu mahar yang tergantung dengan kebiasaan ibu atau bibinya perempuan itu. Ya, seperti misalnya 500.000 ibunya waktu nikah maharnya, bibinya ya 600.000. Ya, berarti normalnya berapa di situ? Ya 500.000 atau 550.000. Nah, itu mahar misilnya seperti itu, contohnya saja. Jadi pernikahannya sah, tapi yang menjadi catatan anak yang di dalam perutnya perempuan itu kalau memang hamil maka itu menjadi anak zina, dan anak zina ini nasabnya ke ibunya. Kalau yang lahir anak itu laki-laki ya mungkin tidak terlalu memalukan ya. Tapi kalau anak itu perempuan yang lahir, nanti kalau dia besar, kalau dia nikah dengan seorang laki-laki, wajib disampaikan anak ini bukan anak kandung secara agama bapaknya, tapi hanya anak biologis begitu. Jadi harus disampaikan, jangan malu-malu. Inilah pentingnya kita mengetahui ilmunya. Karena ada orang itu pernah dia nelpon guru kami, namanya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Beliau ditelepon oleh seseorang yang mana orang itu sedang berada di acara pernikahan anaknya. Jadi berapa menit sebelum mengakadkan anaknya ditelepon, "Habib, bagaimana Habib, apakah ada pendapat ulama yang membolehkan ya anak perempuan saya ini dinisbatkan kepada saya, padahal anak itu nasabnya kepada ibunya?" Ya, kata guru kami, ya tidak bisa. Ya, harus dijelaskan itu bintinya kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Akhirnya ketika akad ternyata yang disebutkan binti ibunya. Akhirnya anaknya nangis. Ya, udah nangis, malu lagi, ketahuan ya di depan umum. Nah, ini pentingnya ya jujur sebelum acara. Makanya orang yang seperti itu biasanya akad nikahnya di KUA dulu. Ya, jadi pihak perempuan, pihak laki-laki saja yang tahu. Jadi masyarakat atau tamu undangan tidak tahu, untuk menutupi aib perempuan ya, dan supaya acaranya lancar, tidak jadi omongan orang lain. Nah, ini pentingnya kita sama-sama memiliki pengetahuan agama. Wallahu a'lam. Dan kalau seumpama anak itu ya mewarisi harta, maka dia hanya bisa mewarisi harta dari ibunya. Bapak biologisnya tidak bisa karena nasabnya terputus. Ya, begitu. Kami kembalikan ke moderator. Jadi kalau seumpama ada orang dituduh pencuri katanya, pencopet, ya koruptor dituduh nih, ternyata dihukum potong tangan, ya kakinya, yang kedua kalinya kakinya. Ternyata ketika di pengadilan dia tidak menjadi tersangka, tidak terbukti. Ya, akhirnya dia hanya menjadi korban saja. Korban fitnah ya, korban dari fitnah seseorang gitu. Nah, bagaimana nih? Apakah kaki tangannya harus dikembalikan gitu? Atau ya beda kayak Nabi Muhammad ya bisa. Nabi Muhammad pernah sahabat Nabi ketika tangannya putus di peperangan Badar itu, namanya Ma'ud bin Afro. Ya, tangannya itu langsung diludah oleh Nabi, disambung lagi. Itu bisa. Di salah satu mukjizat Nabi SAW. Kalau air liur ana ya tidak bisa nyambungkan tangan orang. Putus ya putus begitu. Jadi teman-teman rahimakumullah, kita kembali kepada fokus pertanyaan.
bagaimana Islam memberikan keadilan kepada orang yang sudah dipotong tangannya. Jadi kalau orang yang dipotong tangannya ini kan fitnah, namanya fitnah. Ya, yang dapat sanksi, ya, yang dapat sanksi adalah orang yang menuduh tadi, orang yang menuduh. Sedangkan orang yang tertuduh dia mendapatkan perlindungan dan mendapatkan bukan biaya ya, lupa ya, intinya dia tidak akan menjadi korban kedua kalinya begitu ya, akan dilindungi di dalam hukum, dalam hakim akan melindunginya ya, karena dia yang tertuduh dan buktinya tidak jelas. Jadi orang yang menuduh dosa besar ya pasti, karena menuduh ya, apalagi menuduh orang sampai orang itu sudah terpotong tangannya. Tapi yang jelas pada hari kiamat orang yang seperti ini ya adalah orang yang dizolimi ya, orang yang dizolimi doanya mustajab ya, kalaupun dia meninggalnya husnul khotimah. Nah, tapi biasanya tidak ada sesuatu yang serba kebetulan, tidak ada ya. Seperti kan pernah ada kisahnya anak yang durhaka kepada orang tuanya ya, suka menyiksa ibunya. Akhirnya ketika dia mau berangkat haji, ternyata ketika dia mau melewati suatu tempat ibadah, ada orang pencuri sedang lari dari kejaran massa, sembunyi di tempat ibadah tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya yang dituduh pencuri itu orang yang mau melakukan ibadah haji ini ya, yang sudah bawa peralatan perlengkapan, dituduh pencuri, dipotong tangannya. Kemudian ya karena masa ini ramai, ada yang bilang potong saja kakinya juga, dia sudah mencuri punyaku ya. Banyaklah dia mencuri. Akhirnya dua tangannya habis, kakinya juga habis buntung ya. Ternyata ada orang kenal dengan Pak tua ini ya, orang tua ini, loh ini kan anaknya si fulan, anaknya fulanah. Akhirnya dibawa ke rumah orang tuanya. Bayangkan tuh, dia mau berangkat haji nggak jadi. Akhirnya dibawa ke rumah orang tuanya ya, dibukalah pintu orang tuanya. Kaget orang tuanya, ini akibat anak durhaka kepada orang tua, dia menyiksa ibunya. Ternyata Allah balas, bahkan ketika dia mau melakukan ibadah haji ya, dia mendapatkan balasan yang seperti itu. Artinya tidak ada serba kebetulan ya, tidak ada. Kalau kita berbuat dosa, tiba-tiba ada orang yang menjahati kita, mungkin itu balasan dari dosa yang pernah kita lakukan. Itu kalau kita mengalami. Tapi kalau kita menyaksikan orang yang seperti itu, kita tidak boleh berburuk sangka. Jadi kalau kita sendiri yang mengalami, dizolimi orang, difitnah orang, kita harus introspeksi diri ya. Mungkin Ana pernah ngomongin orang, akhirnya Ana juga dibalik diomongin orang. Ya mungkin kenapa sih Ana sering dicaci maki? Mungkin ada dosa Ana yang belum Allah ampuni. Nah, kita mengakui kesalahan kita kepada Allah itu lebih Allah senangi daripada kita merasa tidak pernah salah, apalagi merasa amalnya lebih banyak dari orang lain. Nah, itu sangat tidak baik sekali. Nah, jadi hikmahnya seperti itu ya. Wallahu a'lam.